Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika wajib. Oke, materi kali ini saya masih meneruskan tentang peluang kejadian. Ini masih tentang contoh soal ya. Jadi kalau kemarin sebelumnya sudah belajar tentang contoh soal peluang kejadian, tapi antara kejadian bebas. Nah, sekarang di sini saya akan menerangkan tentang peluang kejadian bersyarat. Oke, sebelum kita mulai apa yang akan kita pelajari untuk kali ini, ada baiknya kalian berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya nanti ilmu yang diperoleh itu membawa manfaat buat kalian baik mungkin sekarang atau di manfaat yang untuk yang akan datang. Oke, silahkan berdoa dimulai. Selesai. Nah, di sini saya akan langsung memberikan contoh soal tentang peluang. Nah, ini ada yang saya ulangi tentang kejadian ya, peluang kejadian yang berbebas. Kita lihat contohnya, dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Tentukan A. Jika diambil dua bola secara acak satu persatu dengan pengembalian, tentukan peluang terambilnya bola dengan kelipatan 5 dan kelipatan 7. Nah, yang kedua, jika diambil dua bola secara acak satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambil bola kelipatan 5 lalu kelipatan 7. Ini sebetulnya kalau yang A sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya tentang peluang pengambilan bola tetapi satu persatu dengan cara pengembalian. Itu ya, sudah saya bahas, sudah saya beri contoh dan sudah saya beri soal. Nah, ini kenapa saya ulang lagi supaya kamu dapat membedakan antara dengan pengembalian, satu persatu dengan pengembalian, dan satu persatu tanpa pengembalian. Nanti ada bedanya sedikit. Kita bahas satu persatu ya. Pembahasannya adalah yang pertama dulu, yang A. Jika diambil dua bola secara acak satu persatu dengan pengembalian, tentukan peluang terambil bola kelipatan 5 dan kelipatan 7. Nah, dalam pengambilan dua bola kelipatan 5 dan 7 dengan pengembalian disebut kejadian sebagai kejadian saling bebas. Kenapa dikatakan saling bebas? Karena ini tidak ada keterkaitan antara kelipatan 5 dan kelipatan 7. Kenapa bisa dikatakan tidak ada keterkaitan? Di sini nomornya dibatasi 1 sampai 30. Itu ya. Jadi hanya dibatasi 1 sampai 30. Maka nanti ini tidak memiliki irisan. Kita lihat A terambilnya bola kelipatan 5 pada pengambilan pertama. Nah, ini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu ada 6. Ada 6 ya, ada 6 buah. Kemudian NS-nya 30. Kenapa dikatakan 30? Karena nomornya 1 sampai 30. Maka yang harus kamu ingat adalah PA. Nah, ini harusnya diingat rumus peluang dulu ya. Peluang itu rumusnya adalah nilai kejadian A per nilai kejadian S. Maka ini langsung saja 6 per 30 sama dengan bisa disederhanakan menjadi 1 per 5. Itu baru peluang kejadian A. Kita lihat yang peluang kejadian B-nya. Terambilnya bola kelipatan 7 pada pengambilan kedua. Nah, pada pengambilan kedua ini ada tadi yang soal A adalah dengan pengembalian. Jadi, setelah diambil dikembalikan lagi ke dalam kotaknya. Maka ini NA-nya adalah kelipatan 7 ya, 7, 14, 21, dan 28. Maka antara kelipatan 7 dengan kelipatan 5 ini tidak memiliki irisan. NS-nya masih 30. Kenapa masih 30? Karena tadi adalah dikembalikan. Jadi setelah diambil dikembalikan lagi, maka NS-nya tetap menjadi 30. Maka peluang kejadian, ini harusnya peluang kejadian B ya. Peluang kejadian B sama dengan NB per NS. NB-nya 4 per 30 sama dengan 2 per 15. Boleh disederhanakan. Maka kita lihat, kita yang paling ingat, kita harus ingat adalah rumus kejadian saling bebas. Jadi antara rumus kejadian saling lepas dan saling bebas jangan sampai tertukar. Ini ya, 1 per 5 dikalikan 2 per 15. Maka diperoleh hasil 2 per 75. Jadi, peluang terambil bola kelipatan 5 dan 7 adalah 2 per 75. Jadi ini ya, ini saya ulangi lagi supaya nanti bisa terlihat bedanya. Kita masuk ke pembahasan yang B. Nah,
Jika diambil dua bola secara acak satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambil bola kelipatan 5 lalu kelipatan 7. Di sini ada syarat tanpa pengembalian. Jadi bola yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan ke dalam kotak. Nah, dalam pengambilan dua bola kelipatan 5 dan kelipatan 7, tanpa pengembalian disebut sebagai kejadian bersyarat. Jadi ada syaratnya. Syaratnya bolanya tidak boleh dikembalikan. Kita lihat, A adalah terambil bola kelipatan 5 pada pengambilan pertama. Ini masih sama ya, NA-nya 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Ada 6 buah. Maka NS-nya masih 30. Kenapa masih 30? Tadi dalam kotak terdapat kartu yang diberi nomor 1 sampai 30. Maka ini rumusnya masih sama, peluang kejadian A-nya adalah 6/30 sama dengan 1/5. Tidak ada yang berubah di sini ya, masih sama. Lalu, nanti berubahnya di mana? Oke, kita lihat. Yang B adalah terambil bola kelipatan 7 pada pengambilan kedua. Masih sama, 7, 14, 21, 28 sama dengan 4. Ini adalah 4 buah, maka NS-nya. Nah, yang kita lihat adalah NS-nya. Kenapa NS-nya menjadi 29? Ada alasannya? Ya, betul. Alasannya adalah karena di sini tanpa pengembalian. Otomatis yang namanya tanpa pengembalian yang di dalam kotak akan mulai berkurang. Kalau pengambilannya sebanyak 5 kali ya nanti misal kalau pengambilannya 5 kali dengan tanpa pengembalian juga nanti akan berkurang satu persatu sampai sebanyak 5 kali. Nah, ini kenapa menjadi 29? Karena ada syarat tanpa pengembalian. Sehingga bolanya dalam kotak akan berkurang 1. Maka 30 dikurangi 1, sisanya adalah 29. Jadi diingat ya, kalau namanya tanpa pengembalian, otomatis isinya akan berkurang. Maka akan menjadi seperti ini. PB sama dengan NB per NS sama dengan 4/29 sama dengan 2 per... ini salah ya, harusnya tetap 4/29. Ini salah tulis. Maaf, ini harusnya 4/2. Nah, jadinya rumusnya akan seperti ini. 1/5 dikalikan 4/29 sama dengan 4/145. Ini salah ya, maaf ya. Ini harusnya tidak ada. Ini harusnya langsung 4/29. Jadi hasilnya adalah, jadi peluang terambilnya bola kelipatan 5 dan 7 tanpa pengembalian adalah 4/145. Nah, contoh soal selanjutnya, ini masih sama, tetapi mungkin kalian sudah sering sekali melihat soal seperti ini ya. Jadi adalah soal gabungan. Kelas 12 terdiri atas 40 peserta didik, 25 peserta didik gemar menyanyi, 21 peserta didik gemar menari, dan 9 peserta didik gemar menyanyi dan menari. Tentukan peluang seorang tidak gemar menyanyi maupun menari. Ya, jadi ini termasuk nah ini ya, peluang tidak, ada kata tidak ya, tidak gemar menyanyi ataupun menari disebut sebagai kejadian komplement atau peluang kejadian komplement. Sebelumnya saya sudah memberi soal tentang ini, tapi memang belum saya beritahu caranya. Jadi yang sebelumnya adalah pengambilan yang busuk itu ya, saya lupa mengambil apa yang busuk itu. Jadi itu sama, sebenarnya adalah termasuk komplement. Nah, kita ingat rumusnya ini. Ini sudah sering kamu lihat dulu, mungkin di SMP juga. Ini kalau di SMP himpunan ya masuknya. Jadi peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B minus peluang A irisan B. Kita lihat, A kejadian peserta didik gemar menyanyi. Ada berapa? Ada 25 anak. Oke, maka NA-nya sama dengan 25/40. Yang B adalah kejadian peserta didik gemar menari. Ada berapa? Ada 21. Oke. Maka NB-nya sama dengan 21/40. Yang irisannya adalah kejadian peserta didik gemar menyanyi dan menari. Maka hasilnya adalah 9. Ini 9 ya. 9, maka nanti akan menjadi peluang A irisan B-nya 9/40. Kita masukkan ke rumus ini hasilnya nanti. Nah, jadi langsung masuk ke rumus. Karena yang ditanyakan adalah, tentukan peluang yang tidak gemar menari, maka kamu harus menentukan ini dulu, yang gemar dulu. Dicari yang gemar dulu. Oke, hasilnya ini.
Nanti setelah kamu masukkan 25/40 ditambah 21/40 sama dengan 37/40. Maka jadi peluang kejadian peserta didik tidak gemar menyanyi ataupun menari adalah, nah ini ya. Nah, ini rumusnya. Peluang A irisan A peluang A gabungan B komplement. Ada tanda petiknya. Maka 1 dikurangi peluang A ke A gabungan B. Jadi ada, kalau yang tidak itu boleh menggunakan rumus ini. Hasilnya nanti adalah 1 minus 37/40. Diperoleh 3/40. Nah, itu jadi kalau yang namanya komplement itu adalah kebalikan dari peluang. Sebetulnya tidak menggunakan ini, boleh menggunakan rumusnya, tetapi ada baiknya kamu akan mengetahui ada rumus komplement, yaitu menggunakan 1 dikurangi peluang A gabungan B. Oke. Oke, itu yang dapat saya terangkan tentang contoh soal peluang yang kejadian bersyarat. Nah, untuk soal latihannya sudah saya siapkan. Nah, untuk beberapa anak yang masih belum menyelesaikan soal latihan yang 3, nanti sampai batas yang saya tentukan, kalian akan saya ganti soalnya dengan yang baru. Seperti kemarin, tugas peluang 2 itu sudah saya berikan soal pengganti. Nah, jangan lupa tetap patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerombolan, mengurangi mobilitas. Selamat belajar, jangan patah semangat. Ingat, kalian sudah mau lulus, tinggal berapa langkah lagi. Jangan sia-siakan kesempatan yang tinggal sedikit sekali ini. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Semoga kita dapat dipertemukan dalam waktu yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.